Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yamdillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Rasul kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lanjutkan kajian kita, masih membahas tafsir daripada surah-surah pendek dalam juz Amma. Dan kita masih membahas surah At-Tin. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Tin ini, Tini wa zaitun wa turi sinina wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Wa tini wa zaitun, demi buah tin dan zaitun, wa turi sinina wa hadzal baladil amin, dan demi bukit Saina, bukit Tur, dan juga negeri yang sangat aman, maksudnya Mekah Al-Mukarramah. Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan 4 perkara ini? Untuk apa? Allah subhanahu wa ta'ala katakan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pendengar dan para pemirsa dimanapun Anda berada. Apa makna daripada ayat laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim di sini? Kita tahu bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia dengan sedemikian rupa bentuknya. Masya'a rakkabak. Sehingga tidak ada makhluk yang lebih indah di antara seluruh ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala melebihi ciptaan manusia. Ahli tafsir mengatakan bahwa ketika Allah mengatakan laqad khalaqnal insan, dan sungguh kami telah ciptakan manusia itu fi ahsani taqwim. Apa makna ahsani taqwim di sini? Sebaik-baik bentuk. Ada yang mengatakan bahwa takwim di sini artinya mu'tadil. Jadi manusia itu diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam kondisi mampu tegap lurus dengan kedua kakinya. Ada makhluk lain yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala memiliki kedua kaki seperti manusia, tetapi tidak bisa tegak lurus. Contoh saja, binatang unggas seperti ayam, ataupun burung, atau binatang-binatang yang berjalan di dua kaki. Tidak ada yang bisa tegap lurus. Semua membungkuk. Ya, karena mereka tidak diciptakan dalam ahsani taqwim. Bahkan ada sebagian binatang itu yang mereka berjalan dengan perutnya, yang mereka berjalan dengan 4 kakinya, bahkan ada pun yang dengan kedua kaki tapi ditopang dengan tangannya, seperti kera umpamanya. Artinya bahwa tidak ada manusia yang mampu, tidak ada makhluk yang mampu tegap berdiri dengan kedua kaki kecuali manusia. Dari sini Allah mengatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ada juga yang mengatakan bahwa ahsani taqwim ini maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia sebaik-baik wajah.
takwim ini diartikan wajah. Makanya ketika para ulama berbicara tentang haramnya menggambar binatang yang bernyawa, karena akan menjadi tempat syaitan. Yang dimaksud gambar di sini penentunya adalah kepala, wajahnya. Sehingga kalau seandainya gambar binatang yang bernyawa atau makhluk yang bernyawa ini tanpa kepala, maka ulama membolehkan. Karena gambar itu ada di kepala. Jadi ahsani takwin artinya ahsanil wajhi. Sebagaimana ketika kita berdoa dalam sujud tilawah, walaupun sebagian para ulama ada yang melemahkan riwayatnya, di mana salah satu doa yang diajarkan Nabi SAW dalam sujud tilawah adalah sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ah wa basarah. Wajahku bersujud kepada zat yang menciptakannya, yang membentuknya, dan yang memberi pendengaran padanya. Artinya bahwa laqad khalaqnal insan di sini artinya fi ahsani taqwim, fi ahsanil wajhi, dalam sebaik-baik wajah. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan Adam ala suratihi, ya, sebaik-baik bentuk. Karena wajah manusia hanya manusia yang punya, yang memiliki wajah yang paling baik dari semua makhluk Allah yang Allah ciptakan. Tapi ada juga yang mengatakan fi ahsani taqwim, maksudnya tidak ada makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan melebihi keindahannya seperti manusia. Tidak pula bulan, tidak matahari, tidak langit dan bumi, tidak gunung dan lautan, maka manusia adalah fi ahsani taqwim. Makanya ada sebuah kisah di zaman Abi Ja'far Al-Mansur, seorang khulafa Bani Umayyah. Ketika ada seseorang yang baru menikah dan memiliki istri yang sangat cantik sekali, keluar di tanggal-tanggal ketika bulan purnama muncul, mungkin ya 13, 14, 15. Kemudian dia pun melantunkan syair. Saking cintanya kepada istrinya dan kagum kecantikannya, dia pun tiba-tiba mengucapkan kalimat yang menjadi heboh para ulama di zamannya. Dia mengatakan, illam takun kal qamar fa anti talik. Kalau wajahmu tidak lebih cantik dibandingkan bulan, maka aku ceraikan dirimu. Jika wajahmu tidak lebih cantik dibandingkan bulan, maka aku ceraikan dirimu. Kalimat ini adalah kalimat mungkin bahasa kitanya candaan. Karena namanya seorang suami istri yang baru menikah dan sedang senangnya, tentu kalimat ini sebuah candaan. Tetapi dalam bab talak tidak boleh ada candaan. Maka perkara ini sampai kepada Abi Ja'far Al-Mansur rahimahullahu ta'ala, kemudian dikumpulkan semua ulama dari semua madhab. Kemudian mereka dimintai fatwa apakah ucapan seperti ini termasuk talak atau tidak. Illam takun kal qamar fa anti talik. Kalau wajahmu tidak seindah bulan atau lebih indah dibandingkan bulan, maka engkau kuceraikan. Akhirnya para ulama bersuara. Sebagian mereka mengatakan jatuh cerai, dan sebagian mengatakan tidak jatuh cerai. Dan mayoritas ulama mengatakan jatuh cerai, jatuh talak. Kecuali satu madhab dari madhab Abi Hanifah, dia mengatakan, bagiku ini tidak jatuh ke dalam ranah perceraian. Kemudian sang khalifah mengatakan, apa alasanmu? Kemudian dia membacakan wattini wazzaitun wa turi sinina wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dan sungguh telah kami ciptakan manusia sebaik-baik bentuk, artinya manusia jauh lebih indah dibandingkan bulan, jauh lebih indah dibandingkan matahari. Sehingga kalimat itu benar. Ya, manusia lebih indah
dibandingkan bulan. Dari sini menunjukkan bahwa fi ahsani taqwim itu artinya bahwa ciptaan manusia itu sebaik-baik bentuk lebih baik dibandingkan makhluk-makhluk yang lainnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ada yang mengatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Artinya fi ahsani taqwim di sini adalah fi ahsanil fitrah. Bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebaik-baik fitrah. Karena Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan manusia itu terlahir fitrah. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan Imam Bukhari dan Muslim, Nabi mengatakan kullu maulud yuladu 'alal fitrah. Fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisani. Bayi itu terlahir fitrah. Bapaknya yang menjadikan dia Yahudi, bapaknya yang menjadikan dia Nasrani, dan bapaknya yang menjadikan dia Majusi. Sehingga para ulama mengatakan kalau ada bayi hidup sendirian tanpa dibimbing siapapun, tentu bayi ini akan terlahir dan akan besar dan akan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya ada seorang bayi hidup sendirian kemudian sampai dia besar, pasti dia akan menyembah Allah. Karena yang menjadikan dia itu menyembah kepada selain Allah adalah bimbingan dari luar. Mungkin orang tuanya yang mempengaruhi sehingga dia jadi Yahudi, jadi Nasrani, jadi Majusi atau lingkungannya. Tapi kalau dia hidup sendirian sampai dewasa dia dipastikan dia menyembah Allah. Karena Allah mengatakan kullu maulud yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi itu dilahirkan di atas fitrah. Itu juga makna daripada laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami jatuhkan manusia ke dalam tempat yang paling rendah. Jadi yang tadinya manusia itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang ada sebagian manusia itu yang kami rendahkan ke tempat yang paling rendah. Manusia adalah satu di antara tiga makhluk yang berakal. Dari sini para ulama mengatakan bahwa ada sebagian ciptaan Allah itu berakal tapi tidak punya syahwat. Seperti para malaikat. Mereka makhluk yang berakal. Tapi mereka tidak dianugerahi syahwat untuk maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga malaikat itu mereka hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka hanya melakukan apapun yang diperintahkan Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah dan mereka hanya melakukan apapun yang diperintahkan Allah. Itulah malaikat, makhluk yang berakal tetapi tidak diberikan syahwat untuk maksiat. Kemudian yang kedua, ada makhluk yang tidak ada akalnya. Tetapi Allah anugerahkan syahwat kepadanya. Siapa mereka? Mereka lah binatang. Binatang adalah makhluk yang penuh dengan syahwat tapi tidak punya akal. Sehingga binatang itu mereka bisa melakukan apa saja sekehendaknya. Hidupnya hanya untuk makan, minum, berhubungan dan begitu seterusnya. Karena mereka tidak ada akal. Mereka hanya ada syahwat. Terkadang mengambil hak orang lain dan begitu seterusnya. Tapi ada makhluk yang terangkai dari dua perkara. Akal dan juga syahwat. Itulah jin dan manusia. Kita ini makhluk yang terangkai dengan akal dan syahwat. Sehingga terkadang ada manusia yang selevel dengan malaikat, bahkan lebih mulia dibandingkan para malaikat. Tetapi ada juga manusia itu yang terbanting sehingga menjadi seperti binatang, bahkan lebih sesat dibandingkan binatang. Makanya
Kalau kita melihat dalam cerita Al-Quran ketika bicara tentang Bal'am ibn Ba'urah, seorang ulama Bani Israel, yang tiba-tiba kemudian insalah, melepaskan baju keulamaannya sehingga menjadi penyembah syaitan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan watslu alaihim naba'al ladzina atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitan fakana minal ghawin. Bacakan ya Muhammad kepada mereka tentang kisah Bal'am bin Ba'urah ini, yang kami berikan kepadanya tanda-tanda kuasa kami. Dia menguasai Ismul A'zam. Fansalakha, dia pun karena urusan dunia, dia letakkan baju keulamaannya, dia letakkan baju keimanannya, dan dia memilih baju kekufurannya. Apa yang terjadi? Fa'atba'ahu syaitan. Setan pun ikut dia. Bukan dia ikut setan, setan yang ikut dia. Fakana minal ghawin. Maka dia termasuk orang sesat. Jadi ada manusia-manusia seperti Bal'am ibn Ba'urah, sesat sesat-sesatnya, sampai setan pun ikut dia. Itulah yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, ulaika kal'an'am bal hum adall. Mereka seperti binatang, bahkan lebih sesat dibandingkan binatang. Tapi ada orang-orang yang selevel dengan para malaikat. Lihat ketika Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, ketika Zulaikha kemudian memanggil wanita-wanita yang menggunjing, yang membulinya selama ini, dan mengatakan, kok wanita pejabat mau menggoda budaknya? Kata Zulaikha, dia tidak tahu siapa Yusuf. Akhirnya Zulaikha kemudian mengundang 40 wanita pejabat, kemudian makan di rumahnya. Tiba-tiba kemudian Zulaikha mengatakan, wahai Yusuf, keluarlah kepada mereka. Wa qalat ikhruj alaihin, ya Yusuf, keluar kepada mereka. Falamma ra'ainahu akbarna wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillah ma hadza illa basharan in hadza illa malakun karim. Lihat bagaimana ucapan wanita-wanita pejabat itu. Mereka mengatakan, falamma ra'aina, ketika mereka melihat bagaimana Yusuf alaihi salatu wassalam keluar, akbarna, mereka merasa takjub. Wa qatta'na aydiyahun, tiba-tiba pisau yang dipegangnya mengiris-iris jari jemarinya yang ketika itu sedang memegang buah-buahan. Dan mereka mengatakan, wa qulna hasya lillah ma hadza basharan. Ini bukan manusia. Ini bukan manusia. In hadza illa malakun karim. Ini malaikat. Lihat ketika seseorang taat seperti Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, seorang nabi yang taat, betul-betul dia menjaga kehormatannya, maka terkadang orang-orang menyangkanya dia seperti malaikat. In hadza illa malakun karim. Ini bukan orang, ini malaikat katanya. Ya. Jadi ada orang-orang yang kemudian disangka para malaikat. Bahkan kalau kita melihat kisah Nabi Adam alaihi salatu wassalam, kenapa malaikat sujud kepada Adam? Kenapa Allah Subhanahu wa taala katakan wa idz qala rabbuka lil malaikati isjudu li Adam fasajadu? Ketika Allah mengatakan kepada malaikat sujud kalian kepada Adam, semua malaikat sujud. Dari sini menunjukkan terkadang ada manusia jauh lebih mulia dibandingkan para malaikat. Seperti Adam. Tapi sayang, summa radadnahu asfala safilin. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat falahum ajrun ghairu mamnun. Tetapi ada orang-orang yang tidak mungkin direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibanting menjadi asfalas safilin. Kita tahu bahwa manusia itu terbagi menjadi dua di dalam Al-Quran. Maksudnya catatannya. Innal abrara lafi naim. Tetapi ada juga innal fujara lafi jahim. Jadi orang-orang yang baik itu berada di atas kenikmatan.
dan mereka adalah fil a'lal illiyin. Catatannya bahkan diletakkan di tempat yang paling tinggi. Tapi orang-orang fajir, orang jahat, mereka catatannya diletakkan di sijin, di tempat yang paling rendah. Jadi ada yang dinaikkan oleh Allah, ada yang dibanting oleh Allah. Siapakah orang-orang yang tidak akan pernah direndahkan Allah Azza wa Jalla? Maka Allah katakan illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus shalihat, dan orang-orang yang beramal saleh, falahum ajrun ghairu mamnun, bagi mereka pahala yang tidak akan terputus sampai kematiannya. Lalu apa saja amalan-amalan saleh yang bisa menjadikan seorang mukmin itu membawa pahalanya sampai kematiannya? Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Ibn Majah dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Nabi SAW, inna mimma yalhaqul mu'min min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi. Di sana ada amalan-amalan yang akan dibawa oleh seorang mukmin dan kebaikannya sampai kematiannya. Artinya pahalanya tidak mungkin terputus. Ghairu mamnun. Maknanya ghairu mahsub atau ghairu munqati, tidak akan terputus. Yang pertama, aliman al-ilman allamahu wa nasyarahu, ilmu yang dipelajari dan disebarkannya. Yang kedua, wa waladan salihan tarakahu, anak yang saleh yang ditinggalkannya. Yang ketiga, wa mushafan warathahu, mushaf yang diinfakkan agar dibaca manusia. Au masjidan banah, atau masjid yang dibangunnya. Wa baitan libnis sabil banah, ataupun sebuah rumah singgah untuk para musafir. Maka itu juga bagian daripada amal soleh yang tidak terputus. Au nahran ajrah, ataupun sungai, air yang dialirkan untuk kepentingan wudu, mungkin di masjid-masjid, untuk kepentingan sedekah kepada orang-orang yang membutuhkan air. Aw sadaqatan akhrajaha min malihi fi sihhatihi wa hayatihi, ataupun sedekah yang dikeluarkan di masa sehat dan hidupnya dia. Talhaquhu ba'da mauti, ini semua akan ia dapati setelah kematiannya. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan, idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min thalathin, sadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa bihi aw waladin salihin yad'u lahu. Apabila anak Adam meninggal dunia, maka semua amalan terputus kecuali 3 perkara. Ilmu yang bermanfaat, aw ilmin yuntafa'u bihi, atau sedekah yang mengalir, atau anak yang bermanfaat yang berdoa kepada orang tuanya. Itulah amalan-amalan yang ghairu mamnun. Ya. Tapi secara umum semua amal saleh itu tidak akan terputus pahalanya. Tapi ini amalan-amalan yang khusus, yang kalau kita amalkan, maka yakinlah bahwa pahalanya tidak mungkin terputus. Setelah kematiannya Anda akan merasakan pahala apa yang sudah Anda tuai. Makanya Allah mengatakan, kama tadinu tudan, sebagaimana engkau beramal, maka kelak akan dapat balasannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan al jaza min jinsil amal, setiap balasan itu disesuaikan dengan amalannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman yang mengerjakan amal saleh, maka bagi mereka pahala yang tidak terputus-putus. Kemudian Allah mengatakan, fama yukadzibuka ba'du biddin alaysallahu biahkamil hakimin. Fama yukadzibuka ba'du biddin, maka apakah yang menyebabkan kamu mendustakan hari pembalasan sesudah adanya keterangan-keterangan itu? Ada yang mengatakan bahwa dhamir ka dalam fama yukadzibuka, ada di sini ada ka. Ada yang mengatakan dhamir ini kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya Rasul disinggung oleh Allah Azza wa Jalla setelah ini semuanya, wattini wa zaitun wa turi sinin, dan terus sampai kepada fama yukadzibuka ba'du biddin. Apakah setelah engkau mengetahui ini semuanya engkau akan mendustakan wahai Muhammad?
Tapi pendapat yang kuat bahwa ka di sini artinya kepada orang-orang kafir. Artinya, maka apakah yang menyebabkan kalian orang-orang kafir mendustakan hari pembalasan sesudah adanya keterangan-keterangan? Dan kalimat ad-din wa fama yukadzibuka ba'du bid-din. Kalimat din artinya hari, dan di sini ada dua hari. Hari pertama disebut yaumul amal, dan hari yang kedua yang disebut dengan yaumul jaza. Sebagaimana perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, al-an yaumul amal wal ghad yaumul hisab. Sekaranglah waktunya kita beramal, maksudnya di dunia. Nanti di akhirat kita akan dibalas. Jadi dua-duanya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap amalan kita akan dibalas. Setiap amalan kita pasti akan dibalas di hadapan Allah. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Maka apakah yang menyebabkan kamu mendustakan hari pembalasan amal itu? Semua amal kita akan dibalas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ada orang-orang itu yang memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi para pendusta hari kebangkitan. Ara'aita alladhi yukadzibu biddin? Fadzalika alladhi yadu'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Tidakkah kau lihat para pendusta-pendusta hari kebangkitan itu? Para pendusta agama. Para pendusta hari di mana akan ada balasan. Siapa mereka? Orang-orang yang menghadik anak yatim. Orang-orang yang tidak sayang dengan fuqara wal masakin. Orang-orang yang tidak pernah ikhlas dalam ibadahnya, hanya riya saja. Bahkan orang-orang yang sangat bakhil sampai tidak mau membantu tetangganya. Wa yamna'unal ma'un. Jadi ada orang-orang yang memang di sekeliling kita itu para pendusta hari kebangkitan. Pada Allah mengatakan, fama yukadzibuka ba'du biddin alaysallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah adalah seadil-adilnya hakim? Ingat, tidak ada maksudnya fil qada dalam putusan, dan juga dalam al-amru perintah. Jadi Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang seadil-adilnya putusan, baik dalam perintah ataupun dalam putusan. Perintah dalam Al-Quran semua di atas keadilan, di atas rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga pada hari akhirat, Allah itu memutuskan seadil-adilnya di atas rahmatnya. Makanya ketika Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala mengatakan, seandainya ada dua orang, seandainya aku dihisab oleh seandainya aku dihisab, bahasanya seandainya aku dihisab oleh ibuku dan juga Allah Subhanahu wa taala, maka aku lebih baik dihisab oleh Allah dibandingkan ibuku, karena tahu bahwa Allah jauh lebih sayang kepadaku dibandingkan orang tuaku. Ya, karena Allah itu ahkamul hakimin. Dia zat yang paling adil dalam setiap keputusannya. Wallahu a'lam bishawab. Ini di antara tafsir singkat sisa daripada tafsir surah At-Tin. Saya kembalikan kepada moderator, falyatafaddal mashkura. Jazakallahu khair wa barakallahu fiik atas pemaparan materinya di berkah pagi kali ini, dan kita sudah sampai pada penghujung surah At-Tin. Semoga kita semuanya bisa mengambil manfaat dari apa yang telah beliau sampaikan. Baik kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, kembali kami mengundang Anda. Silakan bagi Anda yang ingin bergabung, berinteraktif bersama kami, Anda bisa menelpon kami di 0811 7006 106. Atau Anda juga bisa mengirimkan pertanyaan ke redaksi Berkah Pagi, yaitu di 0818 03 106 106. Baik, surat yang sering kita baca ini ternyata memiliki kandungan yang dalam ya, sehingga perlu bagi setiap kaum muslimin untuk memahaminya. Baik, sudah ada pertanyaan yang masuk dari 081803 sekian. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam.
Setiap selesai membaca surah At-Tin, ada imam yang membaca dengan suara pelan. Bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Apakah ini benar, Ustaz? Ya, alhamdulillah. Ada athar daripada Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Jadi apabila Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma mendengar sampai kepada alaih sallahu bi ahkamil hakimin, maka dia mengatakan bala warab, bala ya rab. Ya. Jadi beliau memang mengatakan seperti itu, ini ijtihad daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, dan itu bukan bagian daripada Quran, ingat. Itu bukan bagian daripada Al-Quran, hanya ijtihad seorang sahabat yang bernama Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu apabila mendengar ataupun imam membaca watin sampai kepada alaih sallallahu bi ahkamil hakimin, dia mengatakan bala ya Rab wa ana dzalika minasyahidin. Ini ucapan Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu. Wallahu a'lam. Atas jawabannya. Demikian untuk penanya. Semoga bermanfaat. Baik para pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, silakan bagi Anda yang ingin bergabung dalam program Berkah Pagi, mengajukan pertanyaan kepada Ustaz, Anda bisa menelpon kami di 0811 7006 106. Atau Anda juga bisa mengirimkan pertanyaan Anda melalui redaksi Berkah Pagi di 0818 03 106 106. Jadi satu pertanyaan lagi satu. Oke. Di surah At-Tin ini Allah sudah menciptakan kita sebaik-baik. Gimana punya ayatnya ya? Khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Lalu bagaimana Ustaz kalau bagi sebagian kita ada yang terlahir dengan cacat gitu? Iya. Apa hikmah di balik itu Ustaz? Ya, alhamdulillah. Kita tahu bahwa manusia secara umum diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi sebaik-baik bentuk. Secacat apapun manusia, jauh lebih baik ciptaannya dibandingkan makhluk yang lainnya. Karena terkadang ada orang yang cacat, tetapi Allah Subhanahu wa taala masih berikan akal kepada dia. Betapa banyak orang-orang yang cacat tapi memiliki akal yang brilian, akal yang luar biasa yang tidak ada pada binatang, yang tidak ada pada jin. Artinya bahwa tetap dia sebaik-baik bentuk. Takwim di sini juga sekali lagi ada penafsiran, selain daripada sebaik-baik bentuk fisik, ada juga mengatakan sebaik-baik fitrah, ada yang mengatakan sebaik-baik akal gitu ya. Jadi manusia itu memang memiliki akal lebih. Terkadang kita lihat ada orang pendek, tidak terlalu tinggi, tetapi dengan akalnya dia bisa menciptakan macam-macam. Dan itu sebaik-baik takwim dalam Quran. Ya, makanya kenapa kita tidak boleh mencela manusia itu karena kekurangan fisik. Nggak boleh. Bagaimanapun Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dalam sebaik bentuk, sehingga Allah yang menciptakan fisik Adam. Dan dengan fisik Adam itulah ciptaan semua turunannya. Seperti itu. Berarti kalau seseorang mencela fisik manusia, berarti mencela orang yang menciptakannya, zat yang menciptakannya. Ya, jadi kalau dia mencela manusia, berarti dia sedang mencela zat yang menciptakan manusia. Siapa zat yang menciptakan manusia? Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh seseorang itu mencela dengan mengatakan, menghina dengan pendeknya orang, tingginya orang, dengan butanya orang, dengan tulinya orang, dan begitu seterusnya. Ya, karena bagaimanapun semua terlahir karena takdir Allah Subhanahu wa taala. Ada hikmah di balik itu. Kenapa Allah menciptakan si A begini, si A begitu. Itu semua karena hikmah yang Allah Subhanahu wa taala rahasiakan yang kita tidak tahu. Yang jelas kita tidak boleh mencela fisik manusia dari atas kepala sampai kaki. Sebab siapapun yang mencela fisik manusia berarti dia telah mencela zat yang menciptakannya, Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Jazakallahu khair wa barakallahu fiik, Ustaz, atas penjelasannya.